Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan berita mendalam. Tahun 2026 ini menjadi tahun yang bersejarah bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi kita, seorang mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang juga merupakan pendiri perusahaan rintisan terbesar di negara ini, Gojek, harus berdiri di kursi terdakwa. Di bulan Mei 2026 ini, seluruh perhatian publik tertuju pada ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sana, kasus besar bernilai 7,4 triliun rupiah akhirnya terungkap semua kotornya. Ini adalah kasus pengadaan perangkat komputer untuk guru dan siswa yang dilaksanakan pada tahun 2021 hingga 2022. Apa yang tadinya disebut sebagai program revolusi pendidikan, pemerataan teknologi, dan langkah maju digitalisasi sekolah, ternyata di baliknya menyimpan kejahatan yang sangat besar, terencana, dan merugikan negara lebih dari 1,7 triliun rupiah. Mari kita mundur sedikit ke masa lalu, ke tahun 2020 sampai 2021. Saat itu, dunia dan Indonesia baru saja melewati masa sulit pandemi COVID-19. Sekolah-sekolah tutup, pembelajaran harus dilakukan dari rumah, dan kesenjangan akses teknologi antara sekolah di kota dan di desa terlihat sangat jelas. Pemerintah saat itu, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, meluncurkan program besar bernama Pengadaan Perangkat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Tujuannya sangat mulia, memberikan akses yang sama kepada semua guru dan siswa di Indonesia, supaya anak-anak di pelosok Papua, Kalimantan, atau Nusa Tenggara punya alat belajar yang sama lengkapnya dengan anak-anak di Jakarta. Anggaran yang disiapkan pun luar biasa besar, mencapai 7,4 triliun rupiah. Diambil langsung dari uang APBN, uang rakyat. Sejak proses pengadaan dimulai, sudah ada banyak tanda tanya, mulai dari spesifikasi barang yang diajukan, hingga harga satuan yang terasa tidak masuk akal. Banyak pengamat teknologi dan pendidikan yang bertanya, kenapa harga satu unit alat ini ditetapkan hampir 10 juta rupiah? Padahal spesifikasinya setara barang yang di pasaran cuma 3 atau 4 juta. Tapi suara-suara itu tenggelam. Program tetap jalan cepat, ditargetkan selesai dalam waktu singkat agar bisa segera dibagikan ke sekolah-sekolah. Kita baru paham alasannya sekarang, di tahun 2026 ini. Ternyata kecepatan dan target waktu itu bukan demi kepentingan murid, tapi demi kelancaran pembagian keuntungan di antara para pelaku. Setelah program selesai dan alat-alat disebar, keluhan mulai berdatangan. Banyak sekolah melapor, barang yang diterima kualitasnya buruk, cepat rusak, spesifikasi tidak sesuai janji, dan tidak bisa dipakai untuk aplikasi pendidikan yang berat. Masalah ini sempat berhembus, tapi tidak ada tindak lanjut tegas. Sampai akhirnya, pada pertengahan tahun 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menunjuk ke arah sini. Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, penyelidikan resmi dibuka. Dan puncaknya terjadi di bulan Mei 2026.
Tepatnya tanggal 13 Mei kemarin, di hari itu, jaksa penuntut umum secara resmi membacakan surat dakwaan dan tuntutan di pengadilan. Dunia hukum dan publik terkejut bukan main. Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai terdakwa utama dan dituntut hukuman 18 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Bersama dia, ada 12 terdakwa lain yang terdiri dari pejabat tinggi eselon di Kemendikbudristek, direksi perusahaan pemenang tender, konsultan, hingga para perantara yang mengatur aliran uang. Dalam dakwaan setebal ratusan halaman itu, Kejaksaan Agung menyimpulkan bahwa kerugian negara yang terjadi sangat fantastis, yaitu 1.714.102 juta rupiah. Lebih dari 1,7 triliun rupiah uang negara menguap, berpindah tangan, dan masuk ke kantong pribadi para pelaku. Ini bukan lagi kesalahan prosedur atau kelalaian kerja biasa. Jaksa menegaskan, ini adalah tindak pidana korupsi yang sudah direncanakan, disusun, dan dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir sejak awal program disusun. Selain mantan Menteri Nadiem Makarim, ada nama-nama besar lainnya yang duduk di kursi terdakwa. Ada Sekretaris Jenderal Kementerian saat itu, Direktur Jenderal, para pejabat pengadaan barang, hingga pemimpin perusahaan teknologi yang memenangkan tender raksasa ini. Di ruang sidang, suasana berlangsung panas. Tim penasihat hukum dari para terdakwa berargumen bahwa semua yang dilakukan sudah sesuai prosedur birokrasi, bahwa harga mahal itu karena ada biaya pengiriman ke daerah terpencil, ada jaminan perawatan, dan tuntutan spesifikasi khusus. Mereka juga berkilah bahwa tidak ada bukti langsung transfer uang ke tangan Nadiem Makarim. Namun, jaksa penuntut punya jawaban tegas. Mereka menyodorkan hasil audit forensik digital, bukti percakapan, serta keterangan saksi-saksi kunci yang dulunya adalah bagian dari lingkaran kejahatan itu, yang akhirnya berubah haluan dan mengakui semuanya demi keringanan hukuman. Jaksa menegaskan, korupsi tidak harus uang masuk langsung ke kantong, mengizinkan, membiarkan, dan tidak mencegah kejahatan padahal tahu itu salah. Itu sama saja melakukan kejahatan. Apalagi jika posisi Anda adalah pemegang kekuasaan tertinggi di kementerian. Semua terdakwa kini dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Tuntutan 18 tahun penjara yang dibacakan Mei lalu baru langkah awal. Vonis akhir baru akan jatuh beberapa bulan ke depan. Tapi simbolismenya sudah sangat jelas bagi seluruh bangsa. Kasus ini bukan sekedar berita kriminal biasa. Ini adalah kasus yang menyakiti masa depan bangsa. Uang 1,7 triliun yang dikorupsi itu, coba bayangkan apa saja yang bisa dibeli. Bisa dibangun ribuan sekolah baru, bisa dinaikkan gaji ribuan guru honorer, bisa dibeli buku bacaan jutaan eksemplar, atau diperbaiki fasilitas kesehatan. Tapi sayangnya, uang itu hilang.
habis dibagi untuk gaya hidup mewah segelintir orang. Dampak yang paling merasakan kerugiannya adalah guru dan murid. Alat yang mereka terima banyak yang tidak berfungsi maksimal, cepat rusak, dan akhirnya tidak terpakai. Hanya menumpuk di gudang sekolah. Tujuan mulia pemerataan pendidikan jadi omong kosong. Kesenjangan teknologi tetap ada. Bahkan, makin parah karena dana yang seharusnya dipakai untuk solusi nyata malah raib. Kejadian ini juga menghancurkan kepercayaan publik. Nadiem Makarim dulunya dianggap sebagai harapan baru. Sosok di luar lingkaran birokrasi lama yang diharapkan membawa kejujuran dan efisiensi. Tapi kasus ini membuktikan bahwa di mana ada uang negara dalam jumlah besar, di situ bahaya korupsi selalu mengintai, tanpa memandang latar belakang jabatan atau profesi. Nah, itulah pembahasan lengkap dan mendalam mengenai kasus korupsi yang menjadi sorotan utama di tahun 2026 ini. Kasus 7,4 triliun, kerugian 1,7 triliun, dan mantan menteri dituntut 18 tahun penjara. Ini adalah sejarah hukum Indonesia yang pahit, tapi juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum mulai berjalan tanpa pandang bulu. Tidak ada lagi istilah kebal hukum, karena jabatan tinggi atau latar belakang sukses. Semoga kasus ini menjadi pelajaran keras bagi pejabat masa depan. Uang rakyat itu titipan, bukan harta untuk dikorupsi. Dan bagi kita semua, mari terus awasi pengelolaan negara, karena setiap rupiah yang hilang adalah hak anak-anak kita yang dirampas. Bagaimana pendapatmu soal kasus besar ini? Apakah tuntutan 18 tahun sudah cukup berat atau masih kurang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusikan di sana. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu fakta sebenarnya. Dan subscribe untuk pembahasan berita mendalam selanjutnya. Sampai jumpa, bye!